Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Spensa. Kali ini kita ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 7 dalam rangka Gebiar Implementasi Kurikulum Merdeka. Selamat datang Ibu Umi Faiza. Terima kasih Bu Sugi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Syukur alhamdulillah kita semua baik. Bagaimana perasaan Bu Umi melihat hari ini kita berada di tengah-tengah Gebiar IKM Kabupaten Kota Waringin Timur? Satu kata deh Bu Sugi. Wow, luar biasa banget ya. Luar biasa. Menurut Bu Umi, apa sih yang luar biasanya dari Gebiar hari ini? Gebiar hari ini luar biasa karena sekolah-sekolah dari tingkat TK sampai SMA, SMK di sini memamerkan gitu ya Bu Sugi, memamerkan hasil proses produk yang ada di sekolahnya masing-masing. Sekarang nih saya mau tahu SMP 1 Sampit saat ini sekarang ada di sini yang dipamerkan apa saja? Kalau yang sekarang di SMP 1 banyak ya Bu Sugi, di sini ada memamerkan proses pembelajaran kita yang menerapkan IKM, produk-produk IKM kita gitu ya Bu Sugi. Ada P5 juga proyek yang sekarang sedang berjalan ya. Oke. Bu Umi, karena ini implementasi kurikulum merdeka di SMP 1 sudah melaksanakan belum? Sudah dong ya pastinya. Oke, kita masuk yang mana nih? Apakah belajar, berubah atau berbagi nih? Sekolah kita yang mandiri Bu Sugi. Mandiri berubah, belajar atau berbagi? Mandiri berubah. Mandiri berubah, berarti kita sudah menerapkan IKM di kelas 7 ya? Iya, di kelas 7 ya sekarang. Oke, Bu Umi udah ngajar juga di kelas 7? Iya, alhamdulillah di tahun ini diberi kepercayaan untuk mengajar di kelas 7 untuk mengimplementasikan IKM tadi ya Bu Sugi. Oke, baik. Apa sih Bu Umi kalau boleh tahu perbedaan antara IKM dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013? Kalau di kurikulum 13 memang ya penilaiannya kan ada sikap juga ya Bu Sugi, ada proses juga, ada keterampilan juga. Nah di sini kelebihannya nih kalau di kurikulum merdeka nih sekarang nih ada istilah project ya Bu Sugi. Project di sini seperti mengajak anak-anak untuk ada istilah 4C ya. Jadi mereka di sini diajak untuk bagaimana itu berpikir kritis, berkomunikasi, kolaborasi. Oke, baik. Ada tamu mungkin yang ingin berikan testimoni, Bu Umi, silakan. Oke Pak, silakan Pak. Kasih testimoni. Silakan Bapak dipakai dulu headsetnya. Oke. Bapak, selamat datang di podcast Cerita Spensa, Bapak. Ini akan ditayangkan di YouTube channel SMP Negeri 1, Bapak. Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada warga SMP Negeri 1 Sampit? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adi Chandra, Camat Bamang, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, dan kebetulan saya juga alumni SMP Negeri 1 Sampit. Alumni kita sudah jadi camat. Alumni SMP Negeri 1 Sampit itu teman saya. Oke, Bapak. Jadi saya lulus di SMP Negeri 1 Sampit tahun 1999. Dan kebetulan di sini juga ada senior saya, alumni SMP Negeri 1 Sampit juga, Pak Ubaidillah, Camat Cempaka Hulu. Beliau ini, Bang, alumni tahun berapa? 87, saya 99. Terbukti ya Bapak, SMP Negeri 1 Sampit menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten, yang hebat. Terima kasih sudah mau berkunjung di stand kami, Jadi Bapak. mungkin pesan saya buat adik-adik generasi penerus yang bersekolah di SMP Negeri 1 Sampit, tetap kejar cita-cita kalian, jauhi narkoba, pergaulan bebas, dan song-song hari depan yang lebih indah daripada hari sekarang. Sukses Bravo SMP Negeri 1 Sampit. Terima kasih Ibu atas Sama-sama kesempatannya. Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat dari generasi muda karena Siap. ada contoh-contoh di sini yang sangat hebat. Terima kasih Oke, Bapak. terima kasih Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Spensa, Bapak. Podcast kami ini ditayangkan di YouTube Spensa. Nanti Bapak bisa sekali-sekali berkunjung melihat YouTube kami. Bapak, tolong perkenalkan diri dulu agar anak-anak kami, ananda kami di SMP 1 mengenal alumni SMP 1 yang sudah sangat hebat ini. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya perkenalkan ya, kebetulan saya ini alumni SMP Negeri 1 Sampit tahun 87. Ya sudah cukup lama ini Bu ya. Ya. Jadi saya bangga dengan SMP Negeri 1 yang kebetulan memang banyak yang sukses Bu ya, baik itu di bidang pemerintah maupun di bidang swasta. Jadi namanya kata-kata sukses itu bukan hanya kita berkiprah di pemerintahan, tetapi bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, terutama Kabupaten Kota Timur untuk membangun kota yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Bapak, sekarang Bapak kan tahu SMP 1 dari dulu sampai sekarang itu menjadi sekolah idaman di Kota Sampit. Apa kesan-pesan kepada adik-adik kelas Bapak yang saat ini masih belajar di SMP 1 agar mereka bisa hebat seperti penerus-penerus sebelumnya? Kami kebetulan juga alumni berpesan kepada adik-adik selaku generasi penerus, belajarlah yang giat dan juga yang kita jangan takut bermimpi ya, yang bermimpi karena kita wajib bermimpi untuk mencapai cita-cita kita. Jadi jangan takut bermimpi, tunjukkan bahwa kita generasi penerus ini siap berkiprah di Kabupaten Kota Timur, pada umumnya di negara kesatuan Republik Indonesia dimanapun kita berada. Terima kasih Bapak, semoga nanti anak-anak kami yang masih belajar di SMP 1 dapat mengambil teladan dari apa yang telah dilakukan dari alumni SMP 1. Terima kasih Bapak, semoga tambah sukses, berkah. Terima kasih Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami minta testimoninya dulu Bapak di sini. Itu tadi kita sudah kedatangan tamu-tamu hebat, 2 orang camat yang merupakan alumni SMP Negeri 1. Bangga sekali saya selaku guru yang berkiprah, ternyata lulusan-lulusan SMP 1 itu sudah hebat-hebat di bidang pemerintahan dan di bidang yang lain, Bumi. Bagaimana pendapat Bumi tentang mereka? Luar biasa sekali ya, ternyata sekolah kita Spensa ini menghasilkan generasi yang luar biasa ya Bu Sugi. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita yang sekarang juga bisa menjadi menjadi motivasi mereka untuk kedepannya ya Bu Sugi. Tadi lanjut ya Bu Umi, saya tadi masih belum mengupas jauh tentang kurikulum Merdeka ini. Kita telah menerapkan kurikulum Merdeka berubah. Bu Umi juga mengajar di kelas 7 nih. Perbedaan cara mengajar Bu Umi yang lama dengan yang sekarang bagaimana? Istilah berubahnya ini ya yang Bu Sugi ya. Jadi kalau sekarang tuh ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bu Sugi sudah mendengar ya. Ya, saya sudah mendengar. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Apakah jangan-jangan sama aja nih dengan yang dulu itu aja gitu ya? Namanya aja yang berbeda. Ya. Oke, kalau langkah dari awal sih memang kita harus cerita story awalnya dulu dong deh ya Bu Sugi ya. Otomatis sebelum kita melaksanakan ini kita harus melihat dulu nih bagaimana anak kita. Maksudnya. Terima kasih Bapak. Jangan takut bermimpi, wujudkan mimpi. Wow, Mantap, Pak. Bermimpilah kalian yang tinggi kata Bapak. Selingan sedikit lagi. Ya, oke, kita lanjut nih ya. Lanjut, silakan. Jadi di awal kita ada namanya tuh di sekolah kita tes diagnostik ya namanya Bu Sugi. Jadi kita mau melihat nih karakteristik anak kita nanti arahnya kemana gitu. Baik Bumi, tadi kan sudah kita bicarakan tentang bagaimana dibuat tes diagnostik agar mengetahui tingkat pemahaman siswa ataupun bakat dan minat siswa. Itu bagaimana sih penjelasannya Bumi? Oke, tadi kan ada namanya tes diagnostik ya Bu Sugi ya. Tes diagnostik untuk melihat nih karakteristik siswa, dilihat dari cara belajarnya nanti seperti apa. Terus kira-kira dia cocok menggunakan sumber belajar yang seperti apa nih. Ada kan anak yang aktif nih, nggak bisa di kelas aja ditodongkan dengan buku aja, tapi bisa dibawa di lingkungan sekolah. Oke. Ada yang memang anak ini kan
lebih canggih dari kita ya Bu Sugi ya, sesuai dengan kodratnya anak di zaman now nih. Jadi ada yang sudah menggunakan sumber belajarnya sudah menggunakan gawai. Nah, jadi kita bisa melihat karakteristiknya dari tes yang awal tadi. Oke, berarti tes itu untuk menyesuaikan pembelajaran, Iya. begitu ya? Hanya pembelajaran atau ada hal lain? Ada hal lain. Tadi kita bisa melihat dari prosesnya. Nanti pada saat kita di dalam kegiatan pembelajaran biasanya kan kita nih ada menghasilkan suatu produk siswa ya Bu Sugi. Oke. Produknya pun tidak kita tekankan harus membuat misal video, tapi ada anak-anak juga yang malu nih untuk tapi dia bisa mendesain sesuatu. Nah, bisa dia bikin poster gitu-gitu ya. Oke. Berarti ya Bu Umi, diferensiasi itu membedakan apakah setiap anak, kalau anaknya banyak bagaimana itu? Berarti kita Kalau muridnya itu kelas besar, kalau kelas kecil kan mungkin mudah ya diferensiasi belajar karena lebih bisa intensif. Kalau muridnya banyak bagaimana Bu? kalau muridnya banyak ya kita lihat dulu kategorikan, tapi memang saya rasa kan tidak satu anak beda-beda, pasti kan ada yang sama juga kan yang Bu Sugi ya, bisa yang pakai gawai tadi, yang suka tampil nih, oh bikin video kami mem, suka bikin video TikTok, oke. Ada yang malu, kami lebih memilih bikin poster mem, ya udah kategorikan mereka yang bikin poster seperti itu. Berarti ya Mem ya, ada proses, ada produk, ada juga hasil belajar berbeda, asesmen belajar, ada sumbernya juga yang Iya. berbeda ya. Wow, berarti tugas banyak dong. Iya, luar biasa tugas Bapak Ibu guru. Tapi menurut saya walaupun tugas Bapak Ibu guru banyak, selama anaknya juga enjoy dalam belajar ya Bu Sugi, kita juga mengajarnya tidak kayak gimana gitu ya Bu Sugi ya, lebih enak juga, anak-anak juga enjoy belajar tanpa ngantuk di kelas segala macam gitu ya Bu Sugi. Oke, berarti menurut Bu Umi pembelajaran ini membuat gurunya nyaman dan anak nyaman. Iya, karena sekarang lebih menekankan kepada siswa ya, atau pada murid kita ya, pusatnya mereka, kita ini hanya fasilitator aja ya Bu Sugi. Oh, itu jadi inti dari kurikulum Merdeka itu. Nah, sekarang Bu Umi boleh cerita dikit nggak proses yang Bu Umi lakukan, karena yang berbeda itu dari proses dulu. Bu Umi pernah nggak berikan satu contoh deh biar lebih jelas nih yang dengar-dengar kita, proses belajar yang melaksanakan diferensiasi itu di kelas Bu Umi seperti apa contohnya yang lebih detail? Kalau dari segi proses, misalnya ada suatu materi, misal materi A gitu ya Bu Sugi ya. Oh ternyata setelah dilihat ada nih anak yang aktif, ternyata mereka lebih enak belajarnya di lingkungan sekolah. Melihat misalnya lagi melihat pembelajaran pencemaran lingkungan, mereka akan berjalan-jalan di sekolahnya, sekitaran sekolah, pencemaran lingkungan apa yang lagi ada di sekolah kita, misal tentang sampah dan lain-lain gitu. Baiklah. Ada yang lewat ya Bu Umi ya, Iya, ada sponsor yang lewat lewat. tidak apa-apa karena ini namanya di stand ya, sponsor lewat itu biasa. Iya, oke. Nah, berikutnya Bu Umi tadi sudah menjelaskan tentang proses, ada juga produk katanya yang beda-beda Iya. tadi ya. Kemudian bisa enggak Bu Umi jelaskan lagi kalau di kelas itu muridnya lebih aktif sekarang atau zaman dulu sih? Kalau melihat masing-masing anak ya punya ininya masing-masing ya Bu Sugi, karakteristiknya masing-masing. Kalau anak zaman dulu ya sesuai kodratnya zaman dulu nih. Nah, kalau zamannya sekarang ya harus disesuaikan dengan zamannya sekarang juga. Nggak bisa kita sama-samakan yang dulu sama yang sekarang dong, pasti beda ya. Semua ada enak dan nggak enaknya pasti ya Bu Sugi ya. Baik, itu tadi tentang bagaimana penerapan IKM di sekolah dan bagaimana Bu Umi sudah melaksanakan proses itu di sekolah juga ya. Kalau menurut Bu Umi optimis tidak melaksanakan IKM ini berhasil menciptakan siswa yang mandiri dalam belajar? Kalau saya sendiri pasti optimis, harus ya, karena sesuatu kalau tidak kita mulai dulu dari kita sendiri nggak yakin, pasti belakang-belakangnya kan nggak ini ya. Jadi kalau sudah kita optimis, insya Allah orang-orang yang di sekitar kita pasti akan ikut tertarik. Terus tentunya juga ya pasti ada kolaborasi semua warga sekolah gitu ya. Jadi intinya adalah kolaborasi ya. Oh, sedang
yang ramai sekali di depan Iya, sana. luar biasa di Ada depan. yang bagi-bagi saweran untuk anak-anak. Iya itu benar, seperti lagi itu. ada atraksi kayaknya ini Bu Sugi. Asik sekali ya, luar biasa. Ada Mungkin anak. kita sambil juga nih Bu Sugi. Iya, sambil menjelaskan ada. Bukan hanya di sekolah kita juga ya Bu Sugi ya yang melaksanakan IKM, banyak sekali nih sekolah-sekolah juga yang sudah menerapkan KM ini ya kan Bu Sugi. Iya, termasuk kita ya Bu. Mengapa tadi Bu Mim cerita-cerita tentang kolaborasi warga sekolah? Maksudnya siapa saja nih? Kalau dari bahasa kolaborasi ya pasti dari atasan kita dulu ya yang harus mendukung kan kepala sekolah, kemudian sesama guru di sekolah pasti ya Bu Sugi, rekan sejawat, kemudian yang paling utama juga orang tua nih yang mensupport Orang tua, ya, yang mensupport kita, dan tentunya juga anak-anak kita dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di STEM Spensa Misterius Ya. dalam acara Cerita Spensa podcast Malam. SMP Negeri 1 Sampit. Alhamdulillah. Oh. Waalaikumsalam. Wah, hari ini kan ada Gebiar nih. SMP 1 berperan serta di sini. Dari gebiar pembukaan SMP Negeri 1 betul-betul memiliki peran yang penuh cerita. Dengan gebiar P5-nya yang gegap gempita, gebiar Bhinneka Tunggal Ika yang diwarnai oleh vokalis top sekolah ini, serta gebiar kerukunan umat beragama, lambang P5 terlaksana di kabupaten ini sangat ditunjukkan oleh SMP Negeri 1 Sampit. Kedepannya nih Mister kan sebagai ketua PMO, apa nih yang harus kami kembangkan lebih lanjut agar SMP 1 ini berhasil melaksanakan kurikulum merdeka? Yang pertama, unjuk proses itu yang utama. Seluruh siswa itu dikemas untuk mampu dan berkemampuan melakukan unjuk kerja dalam proses yang dirancang oleh sekolah melalui alur-alur tujuan yang jelas. Yang kedua, orientasi capaian harus kompetensi. Bila berdampak kepada produk real adalah produk yang simple, yang sederhana, yang mudah dibuat massal, yang memungkinkan anak mempraktekkan kemampuannya itu hasilnya berupa karya berguna. Misalnya seni ya harus seni pakai, bukan karya-karya yang bersifat untuk memenuhi pengumpulan tugas tanpa fungsi yang jelas. Demikian harapannya. Terima kasih Mister, semoga saja kami bisa melaksanakan pesan dari Mister, guru-guru berkolaborasi, kepala sekolah dan warga sekolah untuk bisa mewujudkan kurikulum merdeka ini sehingga menghasilkan pelajar yang berkompetensi dan ber-P3. Alhamdulillah. Selamat untuk SMP Negeri 1 Sampit. Luar biasa. Terima kasih Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya nih mohon maaf, mungkin ini kami selamat datang di Cerita Spensa podcast SMP Negeri 1 Sampit Bapak yang ditayangkan di YouTube SMP Negeri 1 Sampit. Sebelumnya mungkin boleh Bapak memperkenalkan diri karena murid-murid kami di SMP 1 mungkin biar lebih mengenal Bapak lebih dalam lagi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud SPD, selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama kami di sini. Alhamdulillah hari ini di Gebiar Merdeka kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka unjuk prestasi, unjuk karya untuk seluruh guru dan siswa SMP Negeri 1 Sampit yang sangat luar biasa menampilkan beberapa dokumentasi kreativitas, inovasi dan prestasinya. Ini sebuah kemajuan di bidang pendidikan yang sangat luar biasa, yang mana ini sangat besar kontribusinya untuk nilai bahwa Kabupaten Kota Timur tidak hanya bisa menyandang nama, tetapi memang bisa membuktikan bahwa inilah wujud konkret kita sebagai sekolah yang lebih mengedepankan mutu, selalu berkompetisi dalam prestasi dan juga dalam
hal membina karakter akhlak anak peserta didik kita. Bapak, sekarang kesan dan pesan Bapak nih untuk para anak didik kami, para pelajar di SMP Negeri 1 Sampit, agar mereka bisa siap hidup di masyarakat nantinya, kira-kira apa Bapak? Ini salah satu bentuk bahwa kecakapan dan karakter hidup yang sudah mereka jalani ini bisa mampu menjadi solusi untuk mereka bisa bersaing di lingkungan, di masyarakat dalam hal menghadapi kehidupan saat ini dan yang akan datang. Sudah diberikan bekal secara akademik, secara kreativitas, keterampilan mereka sudah insya Allah sudah ada di sekarang. Oke, terima kasih Bapak, sukses selalu, semoga saja Kotim bisa menjadi yang terbaik di Kalteng dan di Indonesia. Selamat Pak Kabit atas acara yang sukses ini. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Spensa, podcast SMP Negeri 1 Sampit yang ditayangkan di YouTube SMP Negeri 1 Sampit, Ibu. Ibu, sebelumnya mohon izin, bolehkah Ibu memperkenalkan diri agar anak-anak didik kami mengetahui siapa sih orang hebat yang ada di sini saat ini? Ya. Terima kasih sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ninuk Puji Rahayu, SSTP MSI. Saya saat ini bertugas sebagai Inspektur Pembantu 1 di Inspektorat Kabupaten Kota Waringin Timur. Wah, anak-anak Ibu yang hebat. Sekarang kita berhadapan dengan orang hebat. Semoga kalian nanti bisa mengambil teladan dari beliau ya, bisa menjadi orang hebat seperti ini. Ibu, sebelumnya mohon izin. Kami ini SMP Negeri 1 Sampit adalah sekolah idaman selama ini kan ya. Merupakan sekolah yang menjadi sekolah favorit lah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mungkin Ibu bisa memberikan pesan dan kesan agar anak-anak kami itu bisa menjadi orang hebat seperti ini. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Mungkin saya perlu menyampaikan juga bahwa salah satu putri kami juga alumni dari SMP Negeri 1 yang saat ini sedang kuliah di kedokteran gigi Universitas Hang Tuah semester 4. Nah, mudah-mudahan nanti adiknya juga bisa menyusul di SMP Negeri 1. Jadi sebelumnya saya sebelum di inspektorat saya bertugas sebagai camat Kota Besi. Ya, Ibu, jadi saya dulu sering juga berkolaborasi dengan anak-anak di sekolah. Jadi intinya saya sangat mendukung kreativitas anak-anak, apalagi sekarang dengan adanya kurikulum merdeka di mana kemampuan anak-anak ini benar-benar diberikan peluang untuk mereka semakin berinovasi, semakin kreatif dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi tidak hanya terfokus di kurikulum, tetapi kemampuan anak-anak ini bisa dikembangkan, dijadikan suatu inovasi yang bagus. Seperti tadi saya lihat salah satu anak kita ya yang sedang menggunakan kreativitasnya membuat vas bunga dari bahan rotan. Itu saya sangat apresiasi karena di Kota Besi dulu penghasil rotan yang cukup besar, tetapi belum mampu untuk menjadikan bahan rotan itu menjadi bahan jadi, dan suatu hasil karya yang nilai jualnya itu tinggi. Nah, mungkin dengan adanya anak-anak ini nanti kreativitas mereka bisa didukung dan nantinya semakin berkembang. Saya yakin dan percaya kemampuan anak-anak itu kalau kita support, kita dukung, itu mereka akan semakin berinovasi. Jadi itu Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Siap, Terima sama-sama. kasih sudah bersedia meluangkan waktunya di Cerita Spensa ini. Semoga dapat menginspirasi dan Ibu sukses terus. Amin, Melaju amin. Terima terus kasih, di dunia Dok. politik Siap. dan di dunia pemerintahan. Siap, Ibu. Terima kasih Ibu. Siap Ibu, sama-sama. Sebelumnya kami minta testimoni Ibu dituliskan di sini. Siap, Terima siap, kasih siap, Ibu. siap. Terima kasih dan sukses selalu untuk anak-anak SMP Negeri 1 dan khususnya untuk Dewan Guru dan pembimbing. Mudah-mudahan nanti ke depannya SMP Negeri 1 semakin sukses dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berprestasi dan berakhlak mulia. Mungkin itu Ibu sebagai pesan dari saya untuk anak-anak saya di SMP Negeri 1 Sampit. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu, izin saya lepas dulu ya. Terima kasih mau meluangkan di acara Cerita Spensa podcast SMP Negeri 1 Sampit yang ditayangkan di YouTube SMP 1 Sampit. Mohon izin Bapak, bolehkah Bapak memperkenalkan diri dulu biar anak-anak kami mengetahui siapa orang hebat yang saat ini ada di sini. Ya, nama saya Wahyu.
pertama saya lihat saya tertarik, tapi kemudian saya baru sadar bahwa ini SMP saya dulu gitu ya. Saya pernah SMP di sini. Alhamdulillah alumni SMP Negeri 1 Sampit. Iya. Tahun berapa Bapak? Saya tahunnya lama, tapi saya waktu ketemu saya hanya ingat satu guru. Siapa Bapak? Salah satunya Pak Asdi. Oh, Pak Asdi, Jadi waktu sudah masih pensiun awal beliau? jadi guru, beliau sempat jadi guru saya. Oke, pasti. Halo Pak Asdi, ini ada murid Pak Asdi yang sudah berhasil. Bapak boleh tahu nggak sekarang profesinya apa? Saya dosen Bu, dosen Wow. domisilinya di Bali, tapi juga saya ngajar di ITS di Surabaya. Saya lagi berlibur sama anak-anak di sini dan kebetulan ada acara, saya diinformasikan dan ya surprise ya, saya lihat adik-adik yang ada di Kotim punya inovasinya luar biasa, belum lagi di SMP 1 dan saya tertarik ada banyak Hasil penelitian. hasil penelitian, hasil kreasi kreativitas yang ditunjukkan gitu. Alhamdulillah, Bapak sebagai alumni SMP 1. SMP 1 itu dari dulu sampai sekarang merupakan sekolah idaman kan di Kabupaten Kota Waringin Timur, sesuai dengan jargon kami, sekolah idaman. Apa kira-kira nih yang harus kami lakukan, guru-gurunya, tenaga pendidiknya, juga anak-anaknya agar tetap bisa menginspirasi orang lain baik dari segi karakter maupun kemampuan gitu. Ya, ketika kita bicara invensi, sekarang itu memang sudah tren bahwa kreativitas itu sangat dihargai dan perubahan itu begitu cepat. Justru dimulai dari kalangan anak-anak muda dan ada banyak sumber belajar yang mungkin di generasi saya bahkan di generasi yang lebih senior begitu tidak pernah ada begitu ya. Dan ketika kita bicara invensi, satu hal lagi kita tambahkan inovasi itu berarti invensi plus nilai bisnisnya, nilai ekonomisnya. Dan ketika kita bicara nilai ekonomis berarti kita bicara tentang bisa membantu keluarga gitu ya. Dan sebuah bisnis baru sekarang bicara bisnis anak-anak muda itu sudah lebih cepat dibandingkan dulu begitu ya. Dan sangat terbuka melalui media teknologi yang baru, kemudian melalui pengetahuan yang baru, itu bahkan bisa menjadi keunggulan ya, bukan saja bagi keluarga, bagi sekolah, juga bagi daerah begitu ya. Jadi dimulai dari kreativitas, terus ya jiwa nilai inovasinya, begitu entrepreneurnya, dan itu bisa dibentuk ketika ada komunikasi antara siswa dengan guru, dengan keluarga, juga melihat sesuatu di masyarakat, kemudian berpikir bagaimana solusinya. Itu sudah jadi tren. Berarti kolaborasinya ya Bapak ya. Betul. Jadi ini di sini nih nilai jual seperti apa sih yang bisa kami tonjolkan di SMP 1 nantinya? Saya pikir sekarang itu sudah dari sistem pembelajaran itu orang melihat bukan belajar apa tetapi apa yang didapat dari sebuah belajar itu. Jadi dari hasil akhirnya itu seorang siswa atau dalam konteks kurikulum itu ditentukan nantinya dari cara belajar itu dari hasil yang kemudian manfaat bagi masyarakat. Ya, secara semakin luas maka akan semakin bisa dikenal iya. gitu. Oke, terima kasih Bapak. Sekarang Bapak, beberapa dari kami memang ada anak-anak yang berpotensi untuk melakukan penelitian. Mereka karena di sekolah kami ada namanya ekstrakurikuler karya ilmiah remaja itu. Ya. Nah, apa sih yang harus kami lakukan selain tadi melihat dari potensi diri daerah, kemudian itu dia apa yang harus mereka lakukan agar kami untuk kejuaraan itu sering juara tapi lebih sering juga hanya sampai ke finalis. Nah, apa yang harus kami benahi di sini? Ya, kalau saya sebenarnya cerita pengalaman Bu ya. Pengalaman. Silakan. Memang di setiap daerah punya keunggulan masing-masing. Kemudian ada sesuatu yang mungkin sudah kita anggap bagus, tetapi kemudian ketika ditemukan dengan penemuan yang lain atau yang lain, baru kita lihat gitu ya. Kita harus menonjolkan sesuatu yang memang spesifik, meskipun sederhana, tetapi memiliki nilai impact, nilai dampak begitu ya, yang cukup besar begitu ya, cukup besar. Dan ketika kita bicara lomba, memang dilihat tujuannya gitu ya, disesuaikan dengan satuan pendidikannya. Kemudian kalau memang itu
di luar kemampuan di usia berarti itu sangat dihargai sekali gitu ya. Jadi ada sesuatu Out of the box gitu ya, out Pak. of the box bisa juga. Tetapi yang saya tekankan di sini bagaimana sebuah penelitian itu punya dampak. Ya, Dampaknya punya dampak, kemudian dampaknya bukan saja hanya dampak sekitar sini ya, Pak. ya atau nilai promosi di media sosial, tapi yang punya dampak real ya. Dan Di masyarakat. bumi Kalimantan di Kota Waringin ini ada banyak yang mungkin bahkan belum tereksplorasi begitu ya, tereksplorasi dengan secara nyata begitu ya. Seperti contoh-contoh yang lalu lah, ada sesuatu baru Indonesia tahu, dunia tahu bahwa ada juga ya hasil karya penelitian yang juga bisa didesiminasi dan juga bisa tidak hanya publikasi tapi juga bisa menjadi nilai tambah, dan itu jadi nilai bisnis juga begitu. Jadi temukanlah sesuatu yang bisa memiliki sederhana tapi memiliki dampak, dan dampaknya itu luas bagi Ya, tapi- dampaknya itu ya ke masyarakat semua, tidak hanya terima kasih Bapak mau meluangkan waktu di sini. Satu quote Bapak untuk anak-anak dan tenaga pendidik. maju terus pantang mundur. Oicha, mantap. Terima kasih Bapak. Iya. Sukses selalu. Semoga bisa menginspirasi anak-anak kami, dan nantinya banyak anak-anak yang bisa masuk ke ITS, banyak anak-anak yang bisa berkontribusi di masyarakat. Terima kasih banyak Terima kasih Bapak. Ibu diberi kesempatan. Silakan di sini testimoninya dulu Bapak yang bisa dituliskan. Terima kasih ya Bapak ya. Sukses.